Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, diminta sama Bos Revi untuk berbagi soal effort kami produk LPM, salah satunya memang ukmindonesia.id ini, yang mana saya bersama 2 orang tim lainnya menggawangi kelahirannya. Nah, dari sini apa sih ukmindonesia.id? Sebenarnya kalau Bapak-Bapak Ibu berkunjung ke sini, ini sebenarnya visinya menjadi sebuah pusat informasi bagi UMKM yang ingin naik kelas. Jadi di dalam situ banyak informasi perizinan yang cukup lengkap disajikan, sampai formulir-formulirnya semua bisa diunduh di situ gitu ya. Dan juga banyak artikel-artikel pengetahuan yang bisa diakses gratis untuk UMKM yang ingin naik kelas. Nah, lalu sekedar cerita background sedikit. Pada tahun 2018 itu Kepala LPM menandatangani PKS dengan Deputi Restrukturisasi Usaha di Kemenkop UKM, sehingga melalui menu registrasi usaha di ukmindonesia.id ini, UKM bisa registrasi, kemudian nanti keluar sertifikat register UMKM otomatis elektronik yang ditandatangani oleh Deputi Restrukturisasi Usaha di Kemenkop UKM. Apa sih asbabun nuzulnya kok bisa ngeluarin sertifikat elektronik seperti ini? Asbabun nuzulnya itu dari interaksi kami dalam berkomunitas dan mendampingi UMKM. Ada kasus-kasus di mana mereka mau melindungi hak mereknya gitu misalnya. Nah, sama Departemen Kementerian Kumham itu ada diskriminasi harga yang positif untuk usaha mikro kecil. Kalau misalnya usaha biasa itu 2 juta per merek per kelas, tapi kalau misalnya usaha mikro kecil itu cuma 500.000. BPOM juga gitu, untuk usaha mikro kecil itu 50% biayanya ada diskonnya. Tapi untuk mengakses harga tersebut, si UKM, apakah dia itu sudah menjadi PT, CV, atau masih perseorangan, itu butuh surat KTBLC atau surat keterangan bahwa dia itu masih UKM. Dia itu binaan suatu institusi yang memang membina UKM gitu. Nah, selama ini prakteknya ternyata surat itu diminta oleh kepala dinas di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota, yang mana experience untuk mendapatkan selembar kertas itu random. Ada yang bisa cepat, ada yang lama, harus bikin surat permohonan dulu. Prosedurnya itu agak nggak jelas juga gitu gimana mendapatkannya. Terus kalau misalnya kepala dinasnya lagi keluar kota lah, jadi 2 minggu baru tanda tangan, dan bahkan bisa lebih, bisa berbulan-bulan hanya untuk sebuah surat keterangan. Nah, latar belakang itulah yang kemudian membuat kami berkolaborasi dengan Kemenkop untuk mengeluarkan surat keterangan ini, dan kami sudah mendapatkan feedback balik bahwa surat ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan harga yang 500.000 itu. Dan prosedurnya paling tidak lebih pasti gitu. Nah, sampai dengan sekarang itu kurang lebih pengunjung di website itu udah sekitar 50.000 sampai 80.000 per minggu ya. Untuk sebuah website yang tidak diiklankan lumayan lah gitu. Nah, terus latar belakang besarnya lagi kenapa kami sampai sekarang masih bertahan nih menjaga si ukmindonesia.id ini dengan maupun tanpa dukungan sponsor gitu ya. Pertama, kita punya kegemasan struktur UMKM kita itu kok 98,7% tuh dari 10 tahun terakhir usaha mikro mulu. Kok nggak berkurang-kurang nih si usaha mikro? Harapannya supaya usaha kecilnya naik, usaha menengahnya naik, lebih besar lagi. Lebih ingin lagi kalau usaha besarnya malah tambah naik lagi gitu, karena usaha besar di Indonesia hanya 0,01% dari 64 juta menurut BPS yang disitir oleh Kemenkop. Itu dari 64 juta usaha mikro kecil menengah cuma 5.500-an usaha besarnya. Lalu kami coba olah data dari
situ dari Kemenkop itu, kalau dihitung jumlah kontribusi PDB dibagi ke jumlah unit UMKM-nya, terus kita hitung angka pertumbuhannya, ternyata si usaha mikro ini sejak tahun 2011-2018 itu memang tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, si usaha mikro ini cuma tumbuh 4,15%. Artinya ternyata si aktivitas ekonomi di usaha mikro ini dia menopang perekonomian, iya benar. Tapi dia juga ternyata merupakan faktor pelambat yang bikin ekonomi kita susah lari kencang gitu. Jadi meningkatkan produktivitas si usaha mikro ini sebenarnya sangat strategis untuk membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih bisa kenceng gitu. Terus apalagi kekepoan kami selalu gitu ya. Berapa sih jumlah UMKM yang naik kelas setiap tahun? Ini selalu nggak tahu. By name by address nggak tahu ya. Karena kalau yang data yang 64 juta itu kan proyeksi, kita nggak tahu by name by address-nya. Dari banyaknya program, kami pernah rekap itu ya, ada sekitar 29 kementerian, lembaga dengan total anggaran nanti saya bisa sampaikan gitu ya. Itu total anggaran ratusan triliun juga gitu. Itu uangnya kemana ya? Kok struktur usaha mikro kita tetap 98,7% gitu. Terus berapa persen nih dari usaha mikro? Ini pertanyaan penelitian semua nih. Berapa persen pelaku UMKM peserta program yang mengalami pertumbuhan skala usaha? Jadi misalnya sebelum terima kur, omsetnya misalnya 200 juta per tahun. Setelah terima kur, beneran jadi naik nggak omsetnya? Gitu. Dan salah satu pertanyaan kami juga adalah, dilaporkan ada lebih dari 4 juta debitur kur setiap tahun. Tetapi kok jumlah pembayar pajak badan itu hanya sekitar 375.000. Dan jumlah wajib pajak orang per orang yang non karyawan, artinya pelaku usaha atau freelancer individual gitu ya, ini 613.000. Dan sampai sekarang menurut Kementerian Keuangan, kalau kita lihat di websitenya Kementerian Keuangan, memang belum dapat nih angka terkininya berapa, tapi konon dari beberapa forum diskusi kami dengan mereka, penambahannya tidak signifikan. Nah, berarti juga belum ada rancangan program yang memang secara terstruktur itu dikelola untuk membesarkan UKM supaya ujung-ujungnya mereka bisa ikut berpartisipasi aktif, memperkuat basis pajak kita. Nah, jadi kayak misalnya belum diukur nih ya, kur, pajak ya pajak gitu. Jadi belum ada rancangan besar bahwa semua ragam jenis program pemerintah yang memakan uang banyak ini dikemas dalam kerangka berpikir investasi. Investasi dalam artian saya bayar misalnya 80 triliun untuk membina sekian ribu UKM, tapi siapa tahu 2-3 tahun lagi akan ada sekian ribu UKM yang terkonversi menjadi pembayar pajak atau pebisnis yang patriot gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa kami jawab tentunya karena tidak ada datanya juga. Lalu kami juga mencoba dari berbagai observasi dan pengalaman merancang program untuk usaha mikro kecil naik kelas gitu ya. Ternyata di berbagai kementerian itu kita belum punya roadmap yang besar gitu, roadmap pembinaan UMKM gitu. Akhirnya kami bikin aja lah sendiri gitu, yang mana kuncinya adalah penekanannya itu pada pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, ini kita akan susah sekali untuk memperbaiki masalah tadi, masalah struktur UMKM yang tidak balance gitu. Terlalu banyak usaha mikronya, terlalu sedikit usaha kecil, usaha menengah, dan apalagi usaha besarnya terlalu kecil gitu.
kami pernah membandingkan di beberapa negara maju itu paling rendah di Uni Eropa, proporsi usaha besarnya itu 0,2% dari total unit usaha yang ada. Nah, masih kecil juga sih 0,2%, tapi kalau kita hitung sebenarnya ini 20 kali lipat lebih banyak proporsinya daripada di Indonesia yang cuma 0,01% gitu. Nah, di bagan sederhana ini, roadmapan kami ini gitu ya, kami mencoba memetakan ternyata program itu nggak bisa juga kalau kita pengen mengubah struktur di atas supaya struktur UMKM kita lebih balance, perlu program untuk si mikro agar bisa naik skalanya ke kecil. Perlu juga program dari usaha kecil untuk ke menengah. Perlu juga program dari yang menengah supaya dia jadi raksasa baru gitu. Kenapa ini semua penting gitu ya? Tema-tema pelatihan dan entrepreneurial capacity-nya juga sudah kami coba mapping kisi-kisinya, dan bahkan kurikulum detailnya sudah kita susun ya, Bang Revi ya, kolaborasi dengan Bank BRI. Jadi kisi-kisi yang ada di roadmap ini sudah didetailkan banget menjadi sebanyak 60 mata pelatihan terkait ini semua gitu. Nah, terus pada paradigma waktu pembinaan mikro ke kecil itu entrepreneurial capacity. Jadi membangun orangnya, individunya agar berani berpikir lebih besar, agar berani bercita-cita lebih besar, agar punya confidence, agar punya leadership gitu ya. Terus menginspirasi mereka dengan best practice, kemudian diinkubasi agar punya model bisnis yang sudah teruji pasar gitu. Nah, nanti ketika dia kecil ke menengah, ini mulai paradigma pendampingannya adalah penguatan kelembagaan bisnisnya. Yang tadinya masih perseorangan misalnya, nggak punya struktur organisasi, jadi harus punya struktur organisasi, mulai urus legalitas badan usaha, dan lain-lain. Nah, sementara dari menengah ke besar, ini mulai paradigmanya adalah membangun iklim yang mendukung untuk membuat si menengah ini lebih cepat besar. Seperti apa? Ya, bisa nggak kita bikin program yang menurunkan biaya tetap usahanya, memudahkan akses informasinya, terus ragam akses modal yang gede-gede, bukan yang cuma 10 juta hadiahnya, tapi yang hadiahnya mungkin miliaran gitu ya. Dan ini sudah ada, tapi sayangnya providernya bukan pemerintah juga, tapi international agency biasanya, atau international NGO yang ngasih hadiah miliaran-miliaran gitu ya. Terus penyederhanaan regulasi dan berbagai insentif untuk mengakses teknologi dan model bisnis yang baik bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Jadi kalau perusahaan-perusahaan punya dampak positif untuk lingkungan sama masyarakat marginal, mungkin bisa dirancang insentif tertentu. Nah, terus kami berpikir lagi, ini sih ideal banget ya, maksudnya ini mah bisa-bisanya LPM aja, timnya UKM Indonesia LPM aja untuk menyusun ini semua. Tapi apakah mungkin dilaksanakan? Ya memang tidak mungkin gitu. Kalau tidak ada syarat perlunya. Karena syarat perlunya itu menurut kami, dan sampai sekarang kami masih yakini itu adalah syarat perlunya, adalah sistem registrasi dan basis data UMKM-nya dulu gitu. Jadi kita nggak tahu nih by name by address-nya di daerah ini mana, di kelurahan ini berapa, kecamatan ini berapa, bidang usahanya apa, dan lain-lain, skalanya ada di mana. Dan kita juga belum ada forum komunikasi yang rutin membahas tentang ragam kebijakan-kebijakan UMKM maupun program-program UMKM dengan multi stakeholders yang merupakan penggiat dan anggota ekosistem lengkap dari pembinaan UMKM ini. Dan juga kita juga belum punya basis data yang komprehensif terkait tenaga-tenaga pendamping yang punya kompetensi terstandar gitu. Pengasuh komunitas, pengasuh inkubator, akselerator, coworking space, PLUT, banyak banget sebenarnya yang peduli. Cuma kompetensinya ini yang kita nggak data dengan baik gitu. Jadinya kita nggak tahu kalau kita mau bina UKM dititipkan ke inkubator X, urusan apa yang bisa selesai, pendampingan bidang apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini yang kita juga mengalami kesulitan karena masalah pendataan itu. Nah, hal inilah yang membuat fitur atau menu registrasi usaha
UKM di ukmindonesia.id itu menjadi semakin relevan, karena kami itu berharap lewat prototipe yang kami kembangkan dan dikerjasamakan dengan Kemenkop ini bisa menjadi cikal bakal sistem pendaftaran program yang terintegrasi gitu. Gagasan besarnya seperti ini, jadi kayak sangat-sangat ideal gitu ya, tapi nggak apa-apa kan kita, kalau kata Pak Jokowi itu cita-cita segini aja, tinggi-tinggi aja, karena nanti dikerjain pasti nyampainya segini gitu. Tapi tetap capaian segini itu lebih baik daripada ketika kita memulai dengan target segini gitu. Nah itu gagasan yang ini udah kami presentasikan ke Bappenas, ke Kemenkop, ke mana-mana lah ya, ke Smesco juga, ke BKPM dan lain-lain. Nah, jadi lewat portal seperti ukmindonesia.id yang mana sudah kami kolaborasikan dengan Kemenkop dan asosiasi pengusaha besar juga untuk menginspirasi si UKM ini, yaitu Apindo gitu ya. Nah, bagaimana ada suatu hub informasi gitu ya, di mana lembaga-lembaga yang punya program-program untuk UKM itu setor informasi ke situ. Jadi UKM tuh nggak perlu browsing, nggak perlu skill untuk browsing karena sudah di-pool, sudah dirapihkan informasi untuk mereka gitu. Dan ini sudah terbukti ya, di ukmindonesia.id masyarakat bisa menemukan programnya Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, terus programnya CSR perusahaan, dan macam-macam program lainnya yang diinisiasi oleh jaringan UKM Indonesia sendiri gitu. Nah, ini adalah suatu pool of information yang tidak mungkin ditemukan di masing-masing websitenya KL. Karena di websitenya Kemenkop cuma ada program Kemenkop, di websitenya Kemendak cuma ada program Kemendak gitu. Jadi itu sebenarnya maksud kami, bagaimana kita bisa membantu UKM paling nggak untuk mengakses informasi itu semudah mungkin, agar lebih banyak waktu mereka untuk kerja dan berinovasi, bukannya untuk mengais-ngais informasi, lama waktu habis outputnya cuma informasi gitu. Nah, itu satu hal langkah kecil kami lewat ukmindonesia.id ini. Tapi kita punya menu registrasi usaha. Nah, dari output ini diharapkan ada outcome berupa basis data. Basis data ini lumayan lengkap karena ada 50 variabel, nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Nah, kami sebenarnya berharap dari database ini bisa lahirlah policy brief, market outlook, fasilitasi kerjasama riset, evaluasi dampak atau kebijakan program yang sangat kurang di Indonesia. Kita nggak tahu, kita nggak ukur tuh dampak kur tuh kayak gimana. Kita nggak ukur dampak BPUM, Bantuan Presiden Usaha Mikro tuh kayak gimana. Kita nggak ukur dampak dari keberadaan BLU itu seperti apa. Apakah cost efektif atau tidak. Nah ini yang harapan kami sebenarnya, kalau lewat perbaikan basis data kita bisa lakukan itu semua, dan kemudian kita bisa presentasikan, kita bisa diseminasikan hasil-hasil tersebut di forum multi stakeholders gitu. Di situ ada pelaku usaha besar, ada investor, ada KL, ada perguruan tinggi lain, ada komunitas dan lain-lain. Nah dari situ kita bisa ko-kreasi untuk merancang atau mendesain suatu program yang mungkin mudah-mudahan lebih cost efektif gitu. Nah di sini yang ujung-ujungnya adalah cost effectiveness dari program kita, dari uang kita dipakai untuk apa, kemudian apakah tentu dampak akhirnya kita pengen ada perubahan pada struktur UMKM kita gitu. Nah di sini catatan terkait dari basis data yang sedikit, yang mini ini gitu, yang sudah kami bangun prototipenya, itu kita bisa dari data yang ada ini kita bisa melakukan pendeteksian rating awal lah pelaku UMKM gitu. Terus bisa memilih UMKM unggulan dengan kriteria tertentu, bisa memetakan individu pendamping, bisa memetakan daftar nama asosiasi atau organisasi pendamping, komunitas UMKM dan lain-lain. Nah, jadi nanti saya tunjukkan datanya, tapi sekarang saya selesaikan bagian ini dulu. Nah, jadi tadi saya udah bilang pertumbuhan usaha mikro itu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan datanya BPS juga sih, itu olahan hitungannya gitu ya.
Nah, dia ini ternyata pas kita teropong lagi berdasarkan data tersebut, kita bagi per UKM terus per tahun, jatuhnya rata-rata usaha mikro itu ternyata omsetnya cuma 85 juta per tahun. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, batas atas usaha mikro itu 300 juta per tahun omsetnya. Artinya kalau kita ambil mediannya, nilai tengahnya ya 150 ya kan, 150 juta per tahun. Nah, ternyata di kategori usaha mikro itu tuh omsetnya PDB, kontribusi PDB-nya dibagi jumlah usaha mikro itu cuma sekitar 85 juta per tahun. Artinya ini di kalangan usaha mikro ini nih skewed banget distributionnya sepertinya gitu, dan ternyata lebih banyak yang ultra mikro kali daripada yang mikro gitu. Bahkan ada program terbaru pemerintah nyebutnya pakai istilah SUMI, super mikro gitu. Sama aja lah intinya gitu ya, super mikro atau ultra mikro. Nah, ini yang yang menarik, dan ternyata yang menarik lagi kalau kita lihat angka pertumbuhannya teman-teman yang skala usahanya usaha kecil, dia ini cukup lincah justru gitu. Karena pertumbuhannya di atas, secara rata-rata di atas pertumbuhan nasional gitu. Nah, terus di sini juga saya mencoba share kebingungan ya soal database UMKM ini, karena yang dipublikasikan di Kemenkop UKM yang katanya berdasarkan hasil proyeksi BPS itu kan yang 64 juta itu tadi gitu ya, terdiri dari kontribusi penyerapan tenaga kerjanya, kontribusi PDB-nya dan lain-lain. Tapi ada juga yang dipublish melalui sensus ekonomi dan sensus pertanian. Karena di database yang proyeksi tadi, kita kan nggak tahu nih, kita cuma tahu data globalnya doang, UMKM tuh segini jumlahnya, yang mikro segini, yang menengah segini, yang besar segini, terus kemudian yang kecil segini. Tapi kita nggak tahu, ini 64 juta sektor mana sih? Sektor bidang apa aja gitu. Akhirnya harus ngintip ke sensus ekonomi. Terus di sensus ekonomi ini entah gimana yang dipublikasikan hanya UKM non pertanian. UKM non pertanian. Karena yang pertanian ada sensus pertanian. Dan yang kami bingung juga adalah sensus pertanian ini dipungut datanya di tahun yang berbeda dengan sensus ekonomi. Nah, jadinya saya mencoba matchingin gitu ya. Sensus pertanian katanya jumlah rumah tangga pertanian 26 juta gitu. Terus sensus ekonomi 26 jutaan juga usaha mikro kecil yang non pertanian. Dan kalau kita jumlahkan, walaupun beda tahun gitu ya, beda tahun nih gitu, ada 2016 sekarang 2018 data terakhir, itu perbedaannya jauh sekali, karena dari data yang jumlah UMKM itu kan totalnya 64 juta, tapi kalau dari sensus pertanian ditambah dengan sensus ekonomi, ini gapnya lumayan gede ya, ada selisih 12 jutaan gitu. Nah, ini yang juga kami bingung sih, kalau dari diskusi ini siapa tahu kita bisa dapat gambaran gitu ya yang lebih baik. Apalagi, dan ada kebingungan kami juga, kenapa yang dipublikasikan di saat kita perlu banget mengetahui karakteristik dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, bahkan setelah kita teropong tadi, kayaknya kita perlu meneropong usaha ultra mikro, mikro, kecil, menengah gitu ya. Nah, sampai besar. Tapi yang dipublikasikan di sensus ekonomi ini usaha mikro kecil dan usaha menengah besar. Kita nggak bisa pecah, rada gemes gitu ngelihatnya. Pengen tahu nih sebenarnya kalau distribusinya usaha mikro doang, usaha kecil doang, usaha menengah doang, usaha besar doang, atau bahkan kalau bisa ya usaha ultra mikro juga gitu. Nah, ini yang kemudian kurang tahu deh gimana, karena kalau datanya seperti ini kita jadi susah untuk menurunkannya menjadi suatu rancangan program-program atau rekomendasi kebijakan yang actionable. Contoh yang actionable seperti apa sih gitu. Nah, ini yang kami selalu presentasikan soal penekanan pada pendampingan tadi ya. Contohnya kayak di Korea yang mereka mulai dari tahun 45
50 tahun yang lalu, mereka tuh udah sadar soal pentingnya pendampingan sehingga mereka investasi sejak era tersebut di saat kita baru merdeka bareng dia. Korea juga merdeka tahun 45. Nah, jadi mereka mencetak 30.000 pendamping. 30.000 pendamping dicetak pada tahun itu, dilatih 1 minggu penuh dari jam dan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ini sekitar 10 SKS perkuliahan kalau pakai konversi di FEUI gitu ya. Penguatan petani. Jadi untuk membina sekitar hitung satu pendamping itu manage 54 petani. Akhirnya sekarang mereka punya tuh namanya Korean Agricultural Cooperative System, yaitu sistem mandiri yang dimiliki dan dikelola oleh petani secara modern dengan anggota sebanyak 2,4 juta petani mereka. Nah, sementara di Indonesia ya sampai sekarang masih mimpi jatuhnya sistem kayak gini gitu loh. Koperasi kita petani bikin anggotanya 100, 150 gitu. Mana ada koperasi yang besar yang anggotanya tuh jutaan gitu. Nah ini maksud kami adalah penurunan menjadi rekomendasi kebijakan actionable kayak gimana. Nah misalnya nih kita kalau misalnya kita simulasi aja, misalnya benar nih rumah tangga petani ada segini jumlahnya. Berarti yang kita butuhkan kalau minjam rasio di Korea Selatan 480-an ribu pendamping nih harusnya kita perlunya gitu ya. Terus untuk industri pengolahan kita butuhnya 81.000 nih harusnya gitu. Nah, terus menciptakan pendamping untuk kemudian menaik kelaskan UMKM ini gimana caranya? Nah kan bisa dijahit semakin spesifik ketika kita tahu oh yang industri pengolahan yang mikro tuh sekian, tapi yang super mikro sekian. Terus letaknya ada di sini di Jawa sekian, di ini sekian, ini sekian. Nah, jadi kita mau merancang programnya juga jadi lebih tepat sasaran ya kalau kita punya basis data seperti itu gitu. Nah ini yang kemudian sangat relevan terkait cita-cita kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Yang mana menurut saya karena UMKM itu menurut kami gitu ya UMKM 64 juta katanya gitu ya mengkontribusi tenaga kerja kita diserap 97% oleh dia. Nggak mungkin kita mencapai cita-cita ini tanpa pemberdayaan UMKM melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan ya dari mikro ke kecil, bukan berarti dia stop didampingin lagi supaya dia dari kecil bisa ke menengah. Terus setelah dia menengah, berarti tetap didampingin lagi dari menengah ke raksasa baru, usaha besar baru gitu. Nah, jadi di situ sih concern kami dan bagaimana data yang akurat dan longitudinal bisa membantu efektivitas seragam program bagi UMKM. Ini yang kita juga nggak ada, yaitu basis data yang longitudinal, mengikuti perkembangan si UMKM dari waktu ke waktu. Dewi Mesari ditarik datanya tahun ini, Dewi Mesari ditarik lagi datanya tahun depannya lagi. Nah ini yang sebenarnya prototipenya kami rancang di registrasi usaha di UKM Indonesia tadi itu. Jadi karena datanya itu harus diperbarui setahun sekali kalau dia mau memperpanjang sertifikat dari Kemenkopnya itu. Terus kami punya keterbatasan ya, kalau di LPM kan kita punyanya idealisme dan otak ya, nggak terlalu banyak sumber daya anggaran sehingga dari darah dan air mata Bu. Jujur kan darah dan air mata. Nah jadi kita punya konsep idealnya, roadmap idealnya, tapi pada kenyataannya sistem yang kami bangun itu sekarang masih banyak sekali kekurangan. Nanti saya tunjukin prototipenya, sehingga kita collaborate dengan pihak lain. Nah dalam hal ini adalah yang menyambut baik salah satunya BRI. Nah dari BRI ini kita bangun suatu sistem yang lebih rinci lagi menarik datanya, tapi untuk memotret kesiapan UMKM naik kelas. Jadi indeks UMKM naik kelas. Nah ini dari indeks ini kita bagi menjadi ada 90-an pertanyaan, gampang ngisinya, cuma yes no, apakah Anda sudah memisahkan keuangan pribadi dengan usaha? Yes atau no. Apakah Anda sudah melakukan pencatatan penjualan rutin? Yes atau no. Apakah Anda sudah memisahkan akun media sosial pribadi dengan akun media sosial bisnis? Yes atau no. Jadi kebanyakan pertanyaannya seperti itu. Yang kemudian dari 90-an pertanyaan itu
terbagi menjadi 12 aspek. Dari 12 aspek ini kemudian ditarik, bisa menjadi, ada formulanya menjadi indeks dengan skor 0 sampai 10. Jadi kalau nilai dia 0 sampai 1,12 dia masuk kelas tradisional. Kalau dia 1,12 sampai 2,17 dia tradisional utama, dan seterusnya. Nah, ini kami udah uji cobakan sistemnya ke 3.700-an UKM, dan hasilnya nilai rata-rata UKM kita dalam kaitan manajerialnya atau pengelolaan bisnisnya itu rata-rata skornya di 3,54. Artinya ada di kelas berkembang. Nah, kalau di breakdown aspeknya yang udah dari yang ngisi ini ya, secara pola pikir sudah lumayan maju, udah mendukung kemajuan gitu karena skornya paling tinggi 9,3. Tapi yang paling rendah dan memvalidasi data dari BPS tadi adalah pertumbuhan skala usahanya tuh mentok 3,3, skornya di 3,3,9. Terus skor kedua terendahnya ada di legalitas dan kepatuhan dan kepemimpinan. Jadi kebiasaan kerja sendiri, begitu punya anak buah tuh nggak bisa kelola gitu. Sehingga ini berdampak kepada marketingnya dan lain-lain, dan ujung-ujungnya skalanya mentok gitu. Nah ini aksi kecil kami kolaborasi dengan BRI. Ini juga statusnya masih prototype karena sampai sekarang masih diperbaiki. Nah, terus ada juga agenda yang sedang berjalan. Nah, dari sistem yang kita kembangkan dengan BRI itu kan sejak 2019 ya, sejak pertengahan 2019, sehingga sudah ada beberapa UKM tuh yang ngisi ulang gitu. Jadi agak longitudinal gitu. Kita kemarin habis cleaning data dapat 275 pengisi di sistem ini yang longitudinal gitu. Kemudian kita bikin kajian kecil-kecilannya gitu. Ini masih temuan awal, narasinya, penyajiannya masih dibagusin lagi, tapi ini hasil regresinya seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa ketahui berarti skor indeksnya itu apa sih yang bikin skor indeksnya tuh bisa lebih cepat naik dibanding yang lain gitu. Ternyata temuan menariknya adalah kelas sebelumnya. Semakin tinggi kelas dia, misalnya dia tuh waktu ngisi udah di modern, udah kelas modern tinggi. Kemungkinan dia untuk mengalami naik kelas lagi, naik skor lagi itu lebih rendah, negatif gitu. Artinya membina si tradisional ini lebih mudah daripada membina si modern gitu ya. Terus kemudian omsetnya ini positif. Jadi kalau misalnya kategori skala omsetnya itu sudah berhasil dinaikkan, semakin tinggi omsetnya semakin mudah kita membesarkan dia, skornya naik lagi gitu. Terus time gap-nya, kalau semakin lama dia baru ngisi atau memonitor dirinya sendiri, semakin negatif dampaknya terhadap perubahan skornya. Artinya kalau dia kelamaan nggak ngisi, nggak ada yang memonitor diri, nggak ada mekanisme monitor diri, dia lupa lagi tuh sama disiplin A, disiplin B, misahin medsos, bikin struktur organisasi, SOP, dia lupa lagi sehingga dia balik lagi ke perilaku awalnya sehingga skornya negatif lagi gitu. Malah turun bukan naik gitu. Nah, ini yang menarik. Terus kita juga selain itu kita juga bikin analisis probabilitas. Nah, ternyata ketika UKM itu masih, ini 1, 2, 3 adalah kelas tradisional, kelas berkembang sama kelas modern ya. Nah, semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi resiko turun kelas. Jadi begitu dia udah modern, kalau nggak didampingin nih, kemungkinan besar tuh turun kelas dia gitu. Jadi ini menarik kalau menurut kami gitu ya. Terus tetap kelas itu kalau dia di kelas berkembang dia paling tinggi probabilitas mengalami tetap kelasnya gitu. Tapi kalau misalnya probabilitas untuk naik kelas lebih tinggi di sektor kategori kelas tradisional. Nah, di sini yang intuisinya cukup menarik untuk kita merancang strategi yang lebih detail terkait pendampingan UMKM naik kelas itu sendiri. Nah, terus sesuai dengan tujuan dari
pertemuan ini kita diminta juga sharing agenda riset apa nih yang mungkin strategis gitu ya. Kembali ke asbabun nuzul yang di awal tadi sudah kami presentasikan gitu ya. Kita tuh kepo banget sama evaluasi kritis, efektivitas dan dampak dari program-program yang sudah memakan banyak anggaran gitu ya. Dampaknya terhadap penerima KUR, naik omset berapa dia, naik karyawan berapa dia, terus dia jadi pembayar, terkonversi jadi pembayar pajak nggak, jadi lebih comply nggak dia terhadap regulasi dan lain-lain. Nah ini ada 4 paling tidak yang kami pakai kepo banget gitu ya, dari kredit usaha rakyat, terus dana bergulir program kemitraan, ini juga dana bergulir 3% biaya administrasinya di BUMN, terus LPDB, Kemenkop UKM RI, sama LPM UKP di Kementerian Perikanan. Ini adalah program-program akses modal untuk memberdayakan UMKM gitu. Terus tentu kayak sekarang lagi hip juga bantuan Presiden Usaha Mikro gitu ya. Terus kita juga sebenarnya penasaran profil UMKM yang udah berbadan usaha formal, CV, PT, dan NIB perseorangan. Ini kalau di total udah berapa sih sebenarnya gitu. Karena kita nggak tahu, kita penasaran nih jumlah PT yang resmi terdaftar di Kumham itu sebenarnya berapa sih gitu. Terus jumlah CV-nya itu juga sebenarnya berapa. Karena sebenarnya kan itu data-data yang valid ya kalau kita synchronize antara data NPWP badan usaha, kemudian NIB badan usaha, NIB perseorangan, PT dan CV. Ini kalau diintegrasikan apa sih yang kita bisa lihat pattern-nya, ini juga suatu hal yang menurut kami strategis gitu. Terus profil spesifik literasi dan dampak dari digitalisasi UMKM. Ini BPS kemarin udah ngeluarin juga soal digitalisasi UMKM ini gitu. Ini sangat baik dan bisa dibikin lebih spesifik lagi gitu. Terus tentu yang relevan juga adalah sektor yang mempengaruhi kesiapan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM go global. Ini Bang Revi juga udah bikin kajian akademik disertasi ya Bang. Tapi baru 400-an responden, kita perlu yang lebih besar lagi gitu kan ya kalau mau lebih ajak lagi gitu. Nah terakhir, karena di UKM Indonesia kami juga merasakan betapa lelahnya mengais informasi dari dokumen perda, terus kemudian ditulis ulang, disajikan ulang di website supaya bisa lengkap gitu ya. Terus kemudian SOP perizinan dulu kita lengkapin dari Pemda, kenapa enggak sih misalnya kita bikin aja lah ease of doing business provinsi dan kabupaten, keluarin setiap tahun gitu, agar ada iklim berlomba-lomba amar ma'ruf gitu loh, berlomba-lomba ke arah kebaikan, yang mana komponen penilaiannya bisa sesederhana kelengkapan informasi yang dia taruh di website dia. Mudah nggak orang mengakses, dapetin izin lokasi di tempat lo, apa aja syaratnya? IMB-nya kayak gimana syaratnya? Biaya retribusinya berapa? Terus apalagi izin reklame, apa aja syaratnya? Mudah nggak masyarakat tuh mendapatkan akses itu? Sesederhana di websitenya ada nggak informasi itu? Gitu. Terus apalagi dokumen RT/RW dan RDTR. Ini kan banyak daerah yang belum bikin-bikin. Ini tugas bupati ngelola wilayah. Outputnya kan harusnya yang paling jelas itu kan RT/RW sama RDTR. Nah ini juga banyak yang belum membuat. Bagaimana kalau kita tuh publish aja lah nih ease of doing business rutin setahun sekali gitu, untuk kemudian menjadikan ajang iklim berlomba-lomba itu, dan ini bisa menjadi KPI setiap bupati atau gubernur yang mau dipilih lagi gitu. Ini sih menurut kami strategis juga ini gitu ya. Karena tadi kan ya untuk pendampingan berkelanjutan ujung-ujungnya kalau mau pembesaran itu kita butuh sekali memperbaiki ekosistemnya, dan cara halus untuk memperbaiki ekosistem tersebut adalah bikin aja indeks ease of doing business-nya, tapi yang versi kabupaten dan kota. Nah itu terima kasih, dan terakhir saya mau tunjukkan dashboard database dari miniatur yang kami sudah buat gitu ya. Nah ini baru 5.000-an data yang masuk. Sebenarnya yang masuk tuh sudah 10.000 lebih, tapi
kan outputnya kan sertifikat tadi ya. Jadi sama tim Kemenkop itu diverifikasi dari nomor NIK-nya, gambar foto NIK-nya jelas atau tidak, dan lain-lain. Nah itu yang lolos verifikasi itu sekitar 50% gitu. Karena udah dibilang misalnya di formulir dibilang nih, upload foto standar pas foto. Yang diupload foto keluarga, ada foto dia, istrinya, anak 2. Jadi ini terjadi gitu ya. Terus tuh ngisi kolom alamat, ngisinya misalnya di sebelah masjid, depan pom bensin gitu. Jadi nggak lengkap nama jalannya, nama desanya segala. Jadi itu yang membuat sekitar 50% yang diterima ini 5 ribuan. Nah di dashboard ini kita bisa mapping kategori umur dari penanggung jawab utamanya, terus pulaunya sampai provinsinya sih sebenarnya ya. Terus kita juga bisa mapping, paling enggak ini by name by address gitu ya, yang mikro berapa, yang kecil berapa, yang menengah berapa, terus yang pendirinya tuh laki-laki dan perempuan gitu ya, lebih banyak laki-laki nih ya di mikro, kecil dan menengah. Dan ini menarik karena semakin menengah ownership dari gender perempuan itu significantly mengecil gitu. Jadi kok kayak ada kesan, ada indikasi kayaknya pengusaha perempuan nih kalau udah berhasil di skala kecil, drive untuk membesar lagi kayak udah lebih cepat puas dibanding yang laki-laki gitu ya. Terus di sini juga ada klasifikasi strukturnya, UMKM-nya berdasarkan pulau, terus berdasarkan badan usaha, perlu loading. Nah, berapa yang perseorangan, berapa yang CV, berapa yang masih status kelompok usaha, berapa yang koperasi, berapa yang BUMDes. Ada juga BUMADes nih, ada BUMADes berapa biji nih? BUMADes ini usaha milik antar desa, milik beberapa desa. Jadi kalau kelompok usaha ini yang belum legal lah, tapi sudah ada kelompoknya. Kita tetap minta data, tetap masukin kategori itu agar masuk semua kategori. Nah terus ini pecahan gender dari masing-masing jenis kelompok usaha, jenis-jenis badan usaha, dan ini berdasarkan jenis badan usaha dengan kategori skalanya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan kalau misalnya udah PT itu proporsi usaha menengahnya meningkat 11,8%. Nah, kalau usaha kecil 49%, sementara kalau di perseorangan 92,7%-nya mikro. Yang kecil sedikit banget, yang menengah nggak ada gitu. Jadi di sini terlihat juga ada suatu indikasi bahwa go legal itu berkorelasi positif dengan skala, perkembangan skala. Di sini juga ada pecahan bidang usahanya. Jadi karena ada kolom KBLI yang perlu diisi sama verifikator, ini industri makanan berapa, restoran, perdagangan eceran, industri pakaian jadi, industri tekstil, dan lain-lain. Berapa yang sudah memiliki IUMK, memiliki PERT, sertifikat halal, SNI, dan lain-lain. Izin edar BPOM, tuh bisa lihat ya, SNI sama izin edar BPOM yang memang susah banget ngedapetinnya, itu lebih sedikit gitu. Terus ini profil aset sosial dan digital mereka. Jadi berapa yang punya media sosial itu kelihatan gitu ya. Nah, di sini yang tidak memiliki masih lebih banyak, sekitar 55% gitu ya. Tapi media sosial ini berarti adopsinya sudah cukup baik gitu, karena hampir 50%. Tapi partisipasi e-commerce ini masih rendah banget gitu. Karena yang sudah memiliki e-commerce itu cuma 14% gitu. Terus yang memiliki website juga masih cukup rendah gitu, karena baru sekitar 22% yang sudah memiliki website. Dan ketergabungan mereka ke suatu komunitas tertentu juga ternyata masih rendah. Banyak juga masih UKM yang lonely alias
tidak tergabung di komunitas tertentu gitu. Karena ini yang bergabung baru sekitar 6% tambah 8 ya, sekitar 15% yang sudah bergabung. Lalu terakhir profil karyawannya. Nah, kalau misalnya usaha mikro, di sini kita pecah ada karyawan tetap laki-laki, karyawan tetap perempuan, karyawan tidak tetap laki-laki, karyawan tidak tetap perempuan. Nah, di sini ada kecenderungan pengusaha perempuan merekrut lebih banyak karyawan tetap perempuan juga, gitu. Jadi proporsi karyawan perempuan itu lebih besar di suatu bisnis yang pemiliknya perempuan, gitu. Nah, jadi ada indikasi seperti itu. Nah, inilah dashboard kecil kami, miniatur kami yang kita coba kembangkan dan sangat berharap siapa tahu dengan sinergi dengan BPS bisa di scaling, bisa dibikin lebih kolaboratif sehingga kementerian-kementerian lain itu kalau pakai form pendaftaran bukan pakai Google Form tapi pakai formulirnya kita gitu, formulir ini gitu, sehingga semua program itu data pendaftarnya terkumpul di suatu tempat gitu ya, yang bisa diakses siapa saja nanti ini. Tinggal kita merujuk pada General Data Privacy Regulation yang protokolnya sebenarnya sudah cukup ajak gitu ya di dunia internasional, bisa tinggal adopsi. Dan yang akan datang ini kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana kalau saya lihat isinya nggak terlalu tumpang tindih dengan GDPR secara umum gitu ya, justru kayak memformalkan GDPR global ke konteks Indonesia gitu. Jadi mestinya kita bisa tuh bikin suatu hub sehingga kalau kita punya sistem kayak gini, tinggal tambah kolom-kolom dia udah ikut program KUR. Jadi kan terdeteksi gitu ya, UKM mana yang dapat KUR, dapat juga PKBL, ikut juga lomba bikin video Kemendak, ikut juga subsidi mesin dari Kemenperin gitu. Nah, sehingga kita bisa menilai apakah benar nih suatu UKM yang nerima banyak program, emang benar 1 tahun ke depan itu emang naik skala lebih cepat dari yang lain gitu kan. Sehingga kalau kita punya sistem pendataan kayak gini, kita tuh nggak perlu bikin ada aktivitas program, ada aktivitas monef, nggak perlu, karena udah jadi satu. Waktu registrasi dan sistem pendampingannya itu udah jadi satu ke dalam suatu sistem database, sehingga kita tinggal ekstrak data, chunking numbers dari situ untuk monitor cost effectiveness dari setiap program. Jadi nggak perlu lagi ada aktivitas program, ada aktivitas biasanya 6 bulan kemudian aktivitas monef, ada anggaran lagi, ada kegiatan lagi gitu. Nah, kita bisa sebenarnya kalau kita punya sistem seperti ini bisa lebih embedded gitu proses monef di dalam setiap program implementation. Itu sih dari saya,